Jadi teman-teman, pada video praktikum mikrobiologi farmasi kali ini, kita akan belajar mengenai pembuatan preparat semear dan pewarnaan negatif pada bakteri Streptococcus griseus. Tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu yang pertama, untuk membuat preparat semear bakteri dari biakan padat atau cair. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk, susunan sel bakteri dengan pewarnaan latar belakang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik bakteri Streptococcus griseus. Menurut Pujawarti 2002, preparat semear atau olesan merupakan metode pembuatan preparat dengan cara mengoles atau membuat selaput tipis dari bahan yang berupa cairan atau bukan di atas gelas objek. Kemudian, preparat semear diperlukan sebagai prasyarat keberhasilan dalam berbagai macam teknik pewarnaan. Preparat semear yang baik adalah tipis, merata, dan bila dilakukan fiksasi pemanasan, maka akan tahan terhadap pencucian. Preparat semear dapat dibuat dari biakan cair atau biakan padat. Lalu, apa sih pewarnaan negatif itu? Prinsip pewarnaan negatif adalah mewarnai latar belakang objek dan tidak mewarnai objek. Hasil pewarnaan menunjukkan latar belakang tampak hitam gelap dan sel transparan atau tembus pandang, karena sel tidak mampu menyerap cat tersebut. Cara ini banyak digunakan untuk mengetahui morfologi dan ukuran sel, juga untuk sel yang sulit diwarnai. Menurut Jansen and Cass 2007, pewarnaan negatif merupakan cara pengamatan mikrobiologi yang biasa dilakukan untuk membedakan spesimen kecil dengan cara optiknya. Pada percobaan ini, kita menggunakan bakteri Streptococcus griseus. Menurut Paustian 1999, Streptococcus griseus merupakan bakteri gram positif yang menghasilkan spora yang dapat ditemukan pada tanah. Bakteri ini non-motil dan berfilamen. Selain ditemukan pada tanah, bakteri ini juga dapat ditemukan pada tumbuhan yang membusuk. Streptococcus griseus dikenal juga karena memproduksi senyawa volatil, yaitu geosmin yang memiliki bau khas pada tanah. Nah, bakteri ini termasuk ke dalam golongan Actinomyces, yaitu bakteri yang memiliki struktur hifa bercabang, menyerupai fungi dan dapat menghasilkan spora. Karakteristik bakteri ini yaitu koloni mereka yang keras, berbulu dan tidak jarang berpigmen. Selanjutnya, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebagai penunjang kesuksesan suatu kegiatan percobaan. Alat yang dibutuhkan berupa mikroskop, objek gelas, jarum os atau jarum sengkelit, dan lampu spiritus. Kemudian, bahan yang harus diperlukan yaitu ada aqua steril, NaCl 0,85% steril, biakan cair atau padat, biakan murni berupa Streptococcus griseus, dan cat nigrosin, serta cat tinta India. Prosedur kerja pada pembuatan preparat semear. Yang pertama yaitu bersihkan objek gelas menggunakan alkohol. Kemudian diletakkan 1-2 os biakan bakteri Streptococcus griseus di tengah objek gelas. Lalu disebarkan secara merata di atas objek gelas dan dikering udarakan. Kemudian dilakukan fiksasi di atas lampu spiritus. Nah, maka bakteri siap digunakan. Teman-teman bisa melihat seperti apa mekanisme kerja pada pembuatan preparat semear, seperti gambar yang tertera pada slide. Selanjutnya, prosedur kerja pada pewarnaan negatif. Bisa teman-teman lihat pada slide, di mana ada contoh gambar mekanisme kerjanya. Caranya yaitu setetes cat nigrosin ditaruh pada kurang lebih 1,5 cm dari salah satu ujung kaca objek. Kemudian, organisme dicampurkan dalam tetes nigrosin dan kaca objek penyebar digerakkan terhadap tetesan suspensi organisme. Lalu, kaca objek penyebar didorong menjauhi nigrosin
sehingga zat warna beserta organisme terlihat di atasnya. Nah, berikut ini bisa teman-teman lihat merupakan hasil pewarnaan negatif, di mana dilakukan perbesaran sebanyak 3 kali, yaitu dilakukan perbesaran 40 kali, 100 kali, dan 1000 kali, di mana bakteri Streptococcus griseus memiliki bentuk bulat atau oval, dengan susunan bergerompol membentuk rantai panjang atau pendek, dengan warna transparan dan zat warnanya nigrosin. Dengan menggunakan teknik pewarnaan negatif, di mana hanya lingkungan yang diwarnai, terdapat bakteri pada kotoran tersebut berbentuk kokus. Nah, pada saat meratakan tinta di objek gelas, menggunakan tepi pada objek gelas tersebut, rata atau tidaknya bakteri itu tergantung pada kemampuan mahasiswa dalam meratakannya. Juga, mengenai cepat lambatnya ditemukan bakteri tergantung skill mahasiswa dalam penggunaan mikroskop. Selain itu, pewarnaan negatif adalah cara pengamatan mikrobiologi yang digunakan untuk membedakan spesimen kecil dengan cairan optiknya. Untuk mikroskop medan terang, pewarnaan negatif biasanya menggunakan cairan hitam, misalnya nigrosin. Spesimen seperti bakteri dalam cairan disebar dalam preparat kaca yang dicampur dengan pewarnaan negatif dan dibiarkan kering. Ketika diamati dengan mikroskop, bakteri atau sporanya terlihat bersinar dengan latar belakang yang gelap. Pewarna yang digunakan dalam pengecatan negatif adalah nigrosin, di mana pewarna tersebut tidak mewarnai bakteri, tapi mewarnai preparat sehingga terlihat bakteri tersebut berwarna bening dengan preparat yang kontras. Hal ini disebabkan karena tinta India dan bakteri sama-sama bermuatan negatif. Akibatnya, nigrosin langsung mewarnai preparat dan tidak mewarnai bakteri. Menurut Schlegel 1994, banyak spesies bakteri gram negatif yang bersifat patogen, yang berarti mereka berbahaya bagi organisme inang. Sifat patogen ini umumnya berkaitan dengan komponen tertentu dinding sel gram negatif, terutama pada lapisan lipopolisakarida, atau dikenal juga dengan LPS atau sering kita sebut sebagai endotoksin. Berdasarkan data pengamatan hasil pewarnaan negatif, maka dapat kita ketahui bahwa hasil pengecatan tersebut memperlihatkan sel bakteri yang jelas baik dalam struktur dan ukurannya, di mana Streptococcus griseus terlihat transparan dengan bentuk oval berantai dan latar belakang terlihat gelap akibat pewarnaan negatif, tetapi terlihat warna putih transparan di sekeliling bakteri yang terlihat, sehingga pengecatan negatif dapat menggambarkan dengan jelas struktur morfologi bakteri. Kemudian hubungan bakteri dengan zat pewarna negatif atau asam disebabkan karena zat pewarna asam ditolak oleh muatan negatif bakteri menyeluruh. Jadi, mewarnai bakteri dengan zat pewarna asam akan menghasilkan hanya pewarnaan pada daerah latar belakang. Namun, biasanya dimanfaatkan untuk mewarnai latar belakang sediaan pewarnaan. Zat warna asam yang bermuatan negatif ini tidak dapat berkaitan dengan muatan negatif yang terdapat pada struktur sel. Kadangkala, zat warna negatif digunakan untuk mewarnai bagian sel yang bermuatan positif. Perlu diperhatikan bahwa muatan dan daya ikat zat warna terhadap struktur sel dapat berubah tergantung pada pH sekitarnya sewaktu proses pewarnaan. Beberapa mikroba sulit diwarnai dengan zat warna yang bersifat basah, tetapi bila kita mengacu pada pewarnaan gram, maka ciri bakteri berdasarkan pada pewarnaan gram dapat disimpulkan bahwa pewarnaan gram menghasilkan hasil yang baik bila digunakan biakan segar yang berumur 24-48 jam. Bila digunakan biakan tua, terdapat kemungkinan penyimpanan hasil pewarnaan gram. Pada biakan tua, banyak sel mengalami kerusakan pada dinding-dinding selnya. Kerusakan pada dinding sel ini menyebabkan zat warna yang dikeluarkan sewaktu dicuci dengan larutan pemucat.
Ini berarti bahwa bakteri gram-positif dengan dinding sel yang rusak tidak lagi dapat membentuk atau mempertahankan kristal violet sehingga terlihat sebagai bakteri gram-negatif. Bisa teman-teman lihat pada sifat bakteri gram-negatif, dinding sel lapisan patidoglikan lebih tipis, kadar lipid yaitu 11-22%, kebutuhan nutrien relatif lebih sederhana, dan resistensi terhadap alkali yaitu larut, lalu kepekaan terhadap yodium yaitu kurang peka, toksin yang dibentuk yaitu endotoksin, sifat tahan asam yaitu tidak ada yang tahan asam, dan kepekaan terhadap penisilin yaitu kurang peka, sedangkan kepekaan terhadap streptomycin yaitu peka, lalu resistensi terhadap telurid lebih peka. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pada pewarnaan negatif dapat diketahui bentuk luar dan karakteristik dari bakteri yang sulit diwarnai.